kita merasa hidup padahal masih mati. Tapi kalau sudah ketemu hidup udah pasti mati tuh. Cari mati yang Waduh. Cari Itu. teman-teman ya. Iya. Itu luar biasa. Kita ngerasa diri kita nih hidup sehingga lu tuh tak terkontrol padahal masih mati. Lalu yang kita cari sebenarnya apa? Hidup. Tapi kalau udah ketemu hidup udah pasti mati. Nah, ini. Maka nanti ketemunya tadi tuh apa tuh? Dampaknya Kalau udah ketemu lagi ini apa tadi? berumur panjang, Nggak ya, terpenuhi tidak segala lapar. hasad, Tidak lapar sedih. di sini maksudnya gini. Bukan berarti lu nggak punya hawa lapar. Punya lapar di sini tuh tidak berambisius. Lapar. Misalnya dalam segi apapun. Ada hasrat. Oh iya, keinginan yang begitu-begitu. Misalnya ilmu kejar terus. Wah, itu juga nggak boleh ya. Fanatik gitu Nggak boleh, terlalu asik pun nggak boleh. Artinya lo harus tahu batasan kayak gitu. Saking asiknya ngejar laduni, lupa sama yang punya laduni, Gusti Allah gitu, lupa. Nah, kalau tidak sedih bukan berarti nggak punya kesedihan, punya. Dan itu sebenarnya sifat itu harus dipentaskan biar kelihatan normal. Ya lu hidup kan biar kelihatan normal dong. Punya rasa sedih itu perlu ditunjukkan gitu. Kadang-kadang itu dibutuhkan untuk sebuah komunikasi. Asal mungkin jangan Nah, berlebihan. itu tadi. Bedanya pada saat dia sedih, imannya itu tetap tidak goyah sedikit pun. Mungkin kayak kita kehilangan seseorang meninggal atau pergi. Jangan diratapi berhari-hari, berpuluh-puluh hari gitu, itu nggak boleh ya. Jadi orang yang mendapatkan laduni itu tidak mungkin meratapi nasib dan tidak berambisius. Wah, ambisi boleh mungkin, tapi tidak boleh ambisius. Terus apa lagi tuh? Tidak merasakan hawa dingin, tidak merasakan terbakar, tidak kantuk, terpenuhi segala hasad dan hajat dan harapan. Ini kan artinya jangan larikan keluar ya. Intinya itu sebenarnya ke dalam diri semua. Artinya lu muncul ketenangan, udah jelas deh tuh deh. Itu berarti Hati lu adem, tenang, terkontrol, nggak mudah terpancing, udah masuk ke dalam situ dah. Jadi diapain kita sabar, dihujat kita tetap sabar, mengendalikan segala sesuatunya atas kehendak Allah. Cuman emang agak sulit di situ, karena posisi nafsu pun udah berjalan atas kehendaknya. Lo harus ketemu nafsu dulu, artinya gue sih lebih asik nyebutnya beliau ya. Nafsu itu sebenarnya hidup bahasanya, kalau menurut gue ya. Ntar lu ngobrol sama dia. Gue pernah waktu kejadian nih, bener gaknya gue nggak tahu, tahalu. Dia ngobrol gitu di jalan, posisi gue lagi nyetir, gitu dong. Satu gue posisi badan nyetir, satu ngobrol. Lah bayangin total udah nyampe di tempat, nggak nabrak nggak apa itu alhamdulillahnya ya. Gue bilang apa salah panjenengan? Dia mengatakan gini nih kalimatnya, bener nggaknya ditelusurin aja ya, tapi tidak menjadikan sebuah kebenaran yang pastilah, katakanlah gitu. Adanya aku untuk menyempurnakanmu, maka kenalilah aku. Jadi adanya hawa-hawa nafsu ini untuk dikenali. Nah iya, tahu belum tentu kenal, tapi kalau kenal udah pasti tahu. Gitu. Jangan sampai kita yang dikendalikan hawa nafsu. Tuh intinya itu. Siapa lagi tuh? Terpenuhi segala hajat dan yang harapan. lain, dan itu lagi. Bisa menjadi Itu yang apa saja. cakra. Nah, ini adalah setelah kita mempelajari laduni, nah kita bisa membangkitkan cakra dasar, letaknya di ujung sumsum tulang belakang sini. Cakra aliran cakra itu, cakra pusar, cakra pankreas, cakra jantung depan belakang, cakra tenggorokan, cakra ADJ, sama cakra mahkota yang ada di ubun-ubun. Itu titik cakra energi yang kalau ini di luar gue ya, gue agak soal sebagainya mungkin kepada ahli dan pakarnya ya. Intinya cakra lah itu kekuatan energi yang ada di dalam diri manusia. Nah itu bisa dibangkitkan kalau kita mempelajari laduni. Intinya kan tadi
yang digarisbawahi oleh saya mungkin boleh mempelajari laduni asal dampaknya baik ke dalam diri ataupun eksternal perilaku itu baik. Jangan yang anak-anak muda di luar sana malah so jagoan atau gimana. Pasti banyak mas masa-masa muda tuh nyari jati diri, nyari ilmu, kekebalan. Ngalamin soalnya lari ke guru ini, guru itu, bahkan ke dukun mungkin gitu kan, untuk mendapetin kesaktian ibaratnya. Ya banyak lah, sabuk apa, amalan-amalan gitu-gitu, jimat, keris gitu-gitu kan, anak muda pasti lah. Apalagi yang masih di kampung-kampung tuh pasti nyari-nyari kesaktian kayak gitu. Artinya ya itu tadi ya, kita punya sesuatu yang kadang orang lain itu nggak punya, yang kita lihat sendiri itu kadang-kadang sepele, padahal itu luar biasa. Itu anugerah yang menurut gue yang luar biasa lah ya. Katakanlah gini, lu orangnya sabar, itu udah ilmu tinggi menurut gue tuh. Dan lu nggak perlu nyari yang aneh-aneh gitu, ngapain gitu kan. Toh itu sekarang gini deh, lu ketemu yang main punya sama yang minta mah iya dong. Bener. Yang main itu punya siapa? KB ilmu Gusti Allah. Lah iya, langsung kalau itu mah temu Gusti Asal jangan dijewer aja ya. Ayo ngapain kamu nyari-nyari ginian gitu. Iya. Sabar belum bisa sabar, ikhlas belum bisa ikhlas. Pantaskanlah diri dulu. Sederhana padahal luar biasa. Gak semua orang mampu. Kayak lu makan pakai tempe sama garam udah, itu sebenarnya udah jadi nikmat yang amat sangat luar biasa. Kalau kita coba lihat orang lain belum tentu bisa makan. Coba lo kasih makan rumput. Intinya kita harus lebih mengedepankan rasa bersyukur apa yang kita punyai saat ini gitu ya. Jadi kalau definisi laduni di sini adalah bahwasanya ya lu nggak bisa begitu aja ngejar, dalam arti bukan sesuatu yang dikejar juga, karena itu anugerah ya. Yang milih yang punya, dan yang punya nggak asal milih, dia tuh punya kriteria terkhusus lah. Punya penilaian tersendiri bahwasanya orang ini sudah pantas, ini sudah pantas untuk membawa ilmu itu. Dan bukan berarti ini karena ngeri lo kalau punya ilmu, ngeri lo kalau lu ngaku dikit aja tuh punya lu batal, bisa jadi senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Nah di sini juga ada keterangan nih mas, ada 4 hal yang harus kita penuhi, yaitu syariat, tarekat, hakikat, marifat. Syariatnya itu kita harus membenarkan bagian dari rukun Islam dan rukun iman. Tindakan badaniah kita benerin. Tarekat, tindakan batiniah, mengenal sifat-sifat manusia yang dilambangkan dengan 4 warna: hitam, merah, kuning, dan putih. Hitam di sini adalah simbol untuk makan berlebihan sehingga pelupa. Merah, amarah dan serakah. Kuning, senang pada keindahan dunia, sikapnya selalu berubah dan ingkar. Putih, sabar, welas asih, tulus dan suci. Terus hakikat, mengetahui adanya Tuhan dengan sifat wajibnya. Yang keempat, marifat, mengetahui adanya hal-hal yang nyata. Gitu. Apa itu? Yaitu persatuan kaulo mari Gusti. Hah? Marifat, mengetahui adanya 2 hal yang nyata. Lu jelasin apa itu? Hal-hal yang harus dipenuhi. Buat apa? Untuk mendapatkan laduni. Syariatnya harus dibenerin, tarekatnya harus dibenerin, hakikatnya harus dibenerin, ma'rifatnya harus dibenerin. Ini enggak. Ini berat ini. Enggak. Iya kan? Berat banget. Dan lu batu. Kalau semuanya dipenuhi itu kayaknya seumur hidup kayaknya belum tentu bisa saya. Beratus-ratus tahun. Iya. Baik, kita ambil simpel aja. Tadi jernih hati, lapang dada. Untuk kuncinya itu aja. Padahal untuk menjalani jernih hati itu susah banget. Berlapang dada, orang lain kekayaannya banyak, kita nggak boleh iri ya. Iya, apalagi zaman sekarang ini kan nguji banget iman.
Bener, lu teruji banget zaman sekarang nih. Keadaan yang lagi sekarang pandemik ini kan. Orang-orang masih bebas posting foto kemewahan, makan makanan enak. Padahal di lain sisi kan banyak yang mungkin untuk makan aja susah mas. Untuk besok mau makan apa tuh bingung karena nggak ada uangnya. Makanya lah pandai-pandai bersyukur ya. Kayak gitu. Ini mah jadi sebuah referensi aja. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Ya gitu aja lah kalau soal laduni mah ya. Intinya mah ya ini mah sepengetahuan saya aja ya. Benar dan salahnya wallahu alam ya. Dibalikan ke masing-masing. Ya, Pembelajaran. kritik dan saran yang monggo kayak gitu. Yang intinya ubahlah sudut pandang kita. Jangan menyepelekan hal yang kecil padahal itu besar sebenarnya. Didasari rasa bersyukur tadi. Kalau nggak ada itu mau tenang hidup, ngejar lagi, wah nggak ada habisnya. Intinya kayak gitulah. Intinya kita harus lebih banyak rasa bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Entah di luar sana masih ada yang mengejar, harus dengan sisi yang positif ke dalam diri ataupun hal yang dipraktekkan. Tingkah lakunya harus lebih positif lagi apapun yang dipelajari saat ini. Mungkin sekian pembahasan ilmu laduni kali ini. Para tamu kembali lagi ke gimana ya? Ya intinya Closing jadi bingung. Di sini hanya diskusi, tidak menjadi sebuah kebenaran yang pasti. Siapa tahu menjadi referensi kayak gitu. Kita juga masih belajar kayak gitu. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ada titik yang terbuka lah. Seperti itu. Apabila ada kesalahan kata, ucap, baik sikap dan tingkah laku mohon dimaafkan. Next kembali di acara episode selanjutnya di ruang tamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.